Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin walhamdulillah rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul ummah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan yaitu pada bab yang ke-26, bab diharamkannya berlaku kezaliman. Kita sampai pada hadis nomor 211. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Humaid, dari sahabat Abu Humaid. Abdurrahman bin Sa'din, yaitu namanya adalah Abdurrahman bin Sa'ad. Abdurrahman bin Amr bin Sa'ad As-Sa'idi, itu salah satu dari sahabat Ansar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Humaid. Nama kunyahnya Abu Humaid, nama aslinya Abdurrahman. Ayahnya Amr bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau meriwayatkan sebanyak 120 hadis. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Humaid. Qala, berkata sahabat Abu Humaid, Ista'malan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Istamala memkaryakan atau mempekerjakan, mengkaryakan, mengutus, menugaskan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menugaskan rojulan, kepada seorang laki-laki, minal Azdi, dari golongan suku Azdi. Golongan suku Azdi ini suku asli Arab, itu suku Azdi. Suku asli Arab.
Kalau Jawa, suku Jawa yang asli gitu ya. Asli. Kalau yang lahir di Sumatera kan namanya Puja Suma ya. Ya, orang Jawa tapi lahir di Sumatera gitu ya. Kalau yang Jawa keturunan dari ayah ibunya Jawa-Jawa, lahir di Jawa itu Jawa asli gitu ya. Itu Azdi, suku yang memang ya, suku asli Arab gitu. Yukalu yang dikatakan lahu kepadanya, yaitu kepada laki-laki tadi, Ibnul Lutbiyah. Ibnul Lutbiyah. Ibnul Lutbiyah ini ya dikaryakan oleh Nabi Muhammad SAW ala sodakoti untuk bertugas menagihkan pajak zakat ya. Zakat itu ya wajib. Nah, ini ya. Maka tugas dari pemimpin Islam ya itu salah satu diantaranya adalah mengumpulkan zakat dan membagikan kepada yang berhak. Mengumpulkan zakat ya. Zakat itu memang diambil dari orang-orang kaya yang diambil. Kalau dulu begitu. Itu apa ya? Nyetok gak, tapi diambil, didatangi, diambil zakatnya. Kemudian setelah terkumpul, ditasarufkan kepada yang berhak menerima zakat itu 8 asnaf itu. Nah, salah satu yang dikaryakan oleh Nabi Muhammad SAW namanya Ibnu Al-Lutbiyah. Tidak disebutkan nama aslinya, tidak disebutkan. Falamma qadimna, maka tatkala Ibnu Lutbiyah tadi sampai di Madinah, qala berkata Ibnu Lutbiyah, hadalakum, ini untuk kalian ya, ma'asyiral muslimin di Madinah. Ini untuk kalian. Jadi dikumpulkan zakat tadi, dia dimasukkan diberikan kepada kaum muslimin di Madinah. Wahada uhdiya ilayya, dan ini yang dihadiahkan untukku. Ini adalah dihadiahkan untukku. Jadi ada yang zakat disampaikan kepada kaum muslimin yang berhak, ya, tetapi dia katakan kalau ini yang dihadiahkan untukku, artinya ini tidak disampaikan kepada kaum muslimin karena dia bilang ini statusnya dihadiahkan untukku. Jadi dia selain mengambil zakat, ternyata dia menerima hadiah dari orang-orang itu. Ya. Ya, ini kan seperti ini ya kalau sekarang ya pajak gitu ya. Mengambil pajak, ya, kemudian menerima hadiah karena tugas pajak itu. Iya, ada yang udah belajar kuliah tentang lingkungan kayak gitu, tentang pencemaran, Nah ini kemudian seperti ini tuh rawan untuk penyelewengan, rawan untuk penyalahgunaan. Ya, karena bisa saja kalau seperti itu berlanjut terus, diberi hadiah. Akhirnya kemudian yang harusnya zakatnya misalkan 1 juta, ini hadiah, ya usah 1 juta ya, 500.000 aja, yang 250 hadiah untuk kamu, gimana? Karena diberi, berarti dipisahkan itu, ini hadiah, zakat, hadiah untuk dia, zakat nanti ditasarufkan. Kalau ini berlangsung terus itu berbahaya sekali. Maka ini kemudian faqama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, ya, bangkit alal mimbari ke mimbar, ya, karena ini sesuatu yang harus diluruskan oleh Nabi, ya, ini sayangnya Nabi kepada umatnya itu adalah tidak membiarkan ya umatnya itu di dalam ya, perkara yang tidak benar. Jadi kalau kita sayang kepada orang lain melihatnya tidak benar, maka bagian dari rasa sayang kita adalah
kita sampaikan nasihat, bukan membiarkan. Kalau kita biarkan berarti kita tidak sayang kepadanya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu yang paling getol itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, paling getol. Kenapa? Karena Nabi sangat sayang kepada umat. Tanda ada rasa saling menyayangi di antara umat, ya, di antara masyarakat itu kalau masih ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu berarti ada rasa sayang di antara umat. Tapi kalau sudah saling membiarkan, yaitu semua urusan, ya, kemudian tidak ada nasihat, tidak ada yang mengingatkan, berarti sudah tercabut rasa saling menyayangi. Jadi menyayangi itu bukan berarti membiarkan, tapi meluruskan. Nah ini kemudian Rasulullah SAW bangkit menuju ke mimbar. Fahamidallahu, kemudian Nabi memuji Allah, ya, menyampaikan nasihat secara umum, sampaikan nasihat secara umum, yaitu dimulai dengan Nabi memuji Allah, alhamdulillah, wa adna alaihi, dan memanjatkan pujian kepada Allah. Summa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amma ba'du. Amma ba'du itu setelah mengucapkan tahmid kepada Allah, memuji Allah, kemudian melanjutkan isi. Itu jadi amma ba'du itu memisahkan tadi muqaddimah dengan isi. Amma ba'du. Kita sering dengarkan ya khatib itu amma ba'du. Jadi ya memisahkan antara yang tadi itu ya memuji Allah, kemudian isi yang akan disampaikan. Fa ini sesungguhnya aku Rasulullah astamilu itu mengkaryakan atau mengutus, menugaskan ar-rajula kepada seorang laki-laki minkum di antara kalian. Ini Rasulullah tidak menyebutkan nama. Dia menyebutkan aku utus si Ibnu Lutbiyah, itu tidak. Jadi disebut aku mengutus kepada seseorang yang itu umum, pokoknya ini kepada siapapun. Sehingga Ibnu Lutbiyah tidak merasa langsung tunjuk hidung. Nah, tidak merasa begitu. Karena Rasulullah selain mengutus Ibnu Lutbiyah juga ada yang lain juga. Ya, karena mengumpulkan sedekah ini banyak, ya, beberapa di antaranya salah satunya Ibnu Lutbiyah. Jadi enggak aku saja dong begitu ya. Beda ketika Rasulullah naik ke mimbar kemudian menyebutkan aku mengutus Ibnu Lutbiyah, maka tidak bisa berkutik itu, ya, bisa berkutik. Jadi nasihat Rasulullah ini sangat ini sekali ya, sangat menghargai seseorang, menghargai harga diri seseorang, ya, tidak disebutkan di depan si A si B, tidak, ya, sehingga yang merasa itu ya kemudian saya ini gitu ya, tetapi tidak kemudian harga dirinya hilang. Beda ketika si A gitu ya, harga dirinya langsung hilang, dan ya sedih sekali kalau bilang begitu. Itu Nabi, ya. Jadi kalau sekarang itu ada di medsos langsung tunjuk hidung, itu si A itu gini lah. Nah, itu sudah tersebar luas kemana-mana. Disebutkan nama-nama itu hati-hati gitu ya, hati-hati. Karena kalau itu mengandung kezaliman, pasti ada tuntutannya di hari kiamat. Kalau tidak bisa diurus dunia, pasti di hari kiamat itu ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa ribu orang melihat, sebut nama, gitu ya, nama Abi Juli gini. Ya. Share kemana-mana, apalagi medsos, gitu ya, ribuan orang melihat, jutaan, yang disebut tidak bisa lagi. Ya, gimana caranya, gitu ya? Maka ya hati-hati. Yang menyebut di video itu berapa ribu kali dia menyampaikan dilihat orang, dia itu malu yang disebut tadi, harga dirinya jatuh,
ya mungkin tidak bisa melawan, ya di akhirat itu semua ada hitung-hitungannya yang detail, adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahmat ini Nabi. Aku mengutus, menugaskan seorang laki-laki minkum di antara kalian. Pokoknya tidak disebutkan orangnya. Alal amali, yaitu pada suatu tugas. Mimma dari sesuatu. Wallani Allahu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menugaskan kepadaku, memberikan amanah kepadaku. Yaitu berupa apa? Karena Nabi sebagai pemimpin, salah satu tugasnya adalah mengumpulkan zakat dan membagikan kepada yang berhak. Nah, karena Nabi sebagai pemimpin, Nabi mendelegasikan kepada sahabat-sahabatnya, ini di sana, ini daerah sana, di daerah sana, gitu ya. Salah satunya Ibnu Lutbiyah, ada di situ orangnya, gitu ya. Dan yang lain juga mungkin ada juga di situ, gitu ya. Fayati, maka dia yang aku utus tadi datang. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, hadza lakum, ini yang kumpulkan ini sedekah zakat ini untuk kalian yang berhak. Wahada, sedangkan ini hadiah tuh, ini hadiah yang tentunya hadiah tidak aku sampaikan kepada kalian. Uhdiyat ilayya, yang dihadiahkan kepadaku. Jadi di antara orang-orang kaya, selain memberikan zakat, yang beri hadiah disisihkan. Ini zakat, ini hadiah masuk. Zakat kumpulkan, hadiah masuk. Gitu ya. Yang hadiah itu untukku. Dia mendapat hadiah sebab dia sebagai petugas pengumpul zakat. Nah, kalau sekarang petugas pajak atau umum, ya, atau mungkin sebagai pemegang perkara, bisa saja itu adalah hakim, polisi, ya, pemegang perkara menerima hadiah. Nah, ini juga sama ini, ya, arahnya ke sana, umum. Yang utama pemegang perkara ini utamanya di sana, ya, hakim. Maka kemudian apabila hakim tiba-tiba menerima hadiah motor, ya, kalau urusannya makin besar, hadiahnya makin besar, ya, bukan motor itu enggak itu apa begitu ya, hadiahnya apa, mobil mewah, hadiahnya apa, rumah, hadiahnya apa, tanah, hadiahnya apa, ya, uang pun tidak mau pakai transfer gitu ya, uangnya pakai tas koper gitu ya, isinya miliar-miliar, ya, gitu ya. Atau tokoh-tokoh politik barangkali, ya. Nah, ini nasihat Rasulullah ini untuk satu kasus tertentu, tetapi umum pada yang lainnya. Ke hikmah dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasul melanjutkan, afala jalasa, tidaklah, ya, apakah tidak cukup orang itu untuk duduk-duduk fi baiti abihi, di rumah bapaknya atau di rumahnya, au ummihi, atau di rumah ibunya. Ya, au ini syakkun rawi, yaitu ada keraguan dari rawinya, ini apakah baiti abihi atau baiti ummihi. Tapi ini tidak mengurangi esensi makna hadis. Yaitu tidaklah dia cukup duduk-duduk saja di rumahnya, gitu ya, atau di rumah bapaknya, hatta ta'tiyahu, sehingga datang kepadanya hadiah. Jadi cukup, ya, ingkana shadiqon, apabila dia jujur, ya. Apabila dia jujur, maka apakah hadiah itu akan datang kepadanya kalau dia tidak diberikan tugas tadi, itu maksudnya. Kalau dia tidak diberikan wewenang tadi menarik mengumpulkan zakat, kalau sekarang pajak atau perkara urusan hukum dan politik dan sebagainya, kalau dia tidak ada jabatan itu, apakah hadiahnya datang kepadanya? Apakah dia menerima hadiah dari orang-orang yang memberikan sedekah tadi itu? Dia menerima hadiah sebab dia sebagai petugas, sebagai pejabat penarik zakat.
Kalau dia di rumah, apakah itu dapat? Itu maksudnya Nabi. Kalau dapat, ya itu benar dia. Tapi kalau tidak, berarti pemberian hadiah itu sebab dia ada posisi. Dia sebab sebagai penarik zakat. Ini berbahaya. Itu tadi kalau zakatnya seharusnya 2 juta, gitu ya, dia menerima hadiah. Ketika dikasih 1 juta, gimana kan tidak enak udah menerima hadiah 500.000, ya. Nah, ini berbahaya. Itu apa namanya? Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Wallahi, demi Allah, ya Allah, Nabi bersumpah demi Allah. La ya'khudhu ahadun minkum. Tidaklah mengambil salah seorang di antara kalian syai'an, sesuatu pun, yaitu syai'an ini baik kecil maupun besar, ya, sesuatu pun bi ghairi haqqihi, dengan tanpa haknya, yang bukan haknya dia ambil. Itu tadi kalau menerima hadiah itu bagian dari sedekah, harusnya dicomot dikit itu karena hadiah. Illa laqiyallahu, kecuali nanti Allah akan, ya, temukan dia, bertemu dengan Allah, kecuali dia akan bertemu dengan Allah. Illa laqiyah, kecuali dia akan bertemu Allah Ta'ala, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dulu sedekah zakat itu apa? Kambing, ya, kemudian sapi, sapi, onta. Itu ya, kalau di Mekah, di Arab begitu itu. Sedekahnya itu kambing, sapi, onta, atau harta, emas dan sebagainya. Ya, apabila diambil bukan haknya, ya, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahmiluhu, yang dia bawa itu, ya, sesuatu tadi dia bawa yaumal kiamati, di hari kiamat. Dia akan bawa itu. Kalau dia ngambil dapat kambing, dia akan bawa kambingnya. Kalau dia dapat unta, dia dapat unta. Dia dapat mobil sekarang, ya mobilnya nanti itu mobil mewah, rumah, tanah dan sebagainya, uang miliaran gitu ya. Wah, nanti akan dibawa di hadapan Allah. Bayangkan, masya Allah, agak malu gitu ya. Bawa sesuatu yang bukan haknya di hadapan Allah di hari kiamat. Padahal kalau kita itu, ya, ketahuan malu sekali, ketahuan di dunia jam malu, tidak mau ngaku, apalagi di hari kiamat gak bisa ngelak, kita bawa. Kalau berupa tanah itu malah dikalungkan tanahnya ke lehernya itu, kesok-kesok itu bawa tanah, bawa kambing, ya. Zakatnya 40 kambing, 40 kambing zakat 1 kambing, gak jadi zakat gitu ya, hadiah saja 1 kambing, dibawa kambing. Kalau banyak dibawa semua, banyak membawa di hadapan Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan fala a'rifanna, ya. Ini mengerikan sekali nih. Sampai Rasul itu tidak mau mengenalinya. Tidak ingin Rasul itu bertemu dengan orang umatnya yang tadi seperti itu. Aku tidak ingin, gitu ya. Demi Allah, aku tidak ingin mengenal ahadan, salah seorang minkum di antara kalian. Ini sampai pesannya itu, kalau tidak mau dikenali Nabi, ya sudah lakukan itu. Jadi Nabi saking apa ya, wanti-wantinya, jangan sampai aku mengenal atau apa, melihat salah seorang di antara kalian yahmilu ba'iran, yang dia membawa membawa unta, lahu rugoun, unta tadi mengeluarkan suaranya. Suara unta bagaimana? Bawa unta, ya. Unta tadi itu unta yang bukan hanya tadi hadiah tadi itu, sebab dia narik pajak unta, dapat unta, dibawa untanya bunyi-bunyi. Rasul tidak mau mengenalnya, Rasul tidak mau melihatnya, tapi dia berhadapan dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa unta yang berbunyi-bunyi ngok-ngok. Au baqaratan, atau dia bawa sapi, laha khwarun, yang sapi itu juga punya suara sapi. Apa suara sapinya? Jadi di bawah itu pada bersuara. Ausyatan, atau dia bawa kambing, ya, zakat kambing, dapat hadiah kambing, tayalu, yang juga ngebek.
Kalau dia bawa banyak 40, oh bunyi semua, masya Allah dia bisa menutup wajahnya atau tidak saat itu. Jadi hadapan Allah seperti itu, Nabi tidak mau kena. Ya, itu bahaya sekali. Demi keenakan, ya, demi bisa enak di dunia, tapi di akhirat nanti ya sengsara, sengsara malu. Ya, maka KPK itu kalau salah satu dari efek jerahnya itu para koruptor itu kemudian dipakaikan rompi warna oranye dihadapkan ke eh, wartawan itu supaya malu, ya itu saja masih tahu ya. Semua korupsi nanti di hadapan Allah mana bisa seperti itu, di hadapan Allah tidak bisa dia seperti itu. Dia bisa bersembunyi di dunia tapi tidak akan bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kambing akan mengikuti dia itu ya semua. Ya. Atau dia bawa emas, emasnya dikalungkan, ya. Makin banyak, makin berat dikalungkan di hadapan Allah. Maunya kan dibuang semua itu yang seperti itu ya. Tapi ini tidak akan bisa. Malu dan Rasul tidak mau mendengarnya. Mau jadi apa? Mau menghadap siapa nanti di akhirat? Mau minta tolong kepada siapa? Bisa. Ini jadi nasihat ini sangat. Maka tadi Ibnu Lutfiyah juga ya merasa, tapi dia tidak hancur harga dirinya. Tidak disebutkan namanya. Ya, coba kalau disebut si A, si B, hancur namanya dia. Ya, Rasul tidak seperti itu. Ini berlaku juga kepadanya, ya, dan juga kepada kita umatnya. Yang sampai ada sesuatu sedikit pun syai'an itu sedikit maupun banyak yang bukan hak kita yang kita ambil. Nanti akan dibawa di hadapan Allah. Summa rafa'a yadaihi, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, hatta diangkat kedua tangannya itu diangkat ya, hatta ru'ya bayadu ibtaihi, sehingga terlihat putih kedua ketiak beliau. Salah satu keistimewaan Nabi, ketiak beliau itu tidak ada rambutnya. Jadi kita kan banyak rambut tuh, Nabi itu tidak ada rambutnya, putih. Ya, jadi kalau diletak pakainya, ya kalau pakaian Arab kan begitu ya. Yang Arab itu kita ini diangkat ini itu kelihatan putih dan wangi, ya, ya kayak kita, gitu ya. Keringat Nabi itu wangi. Dan Nabi suka pakai wangi-wangian dan asli keringat beliau itu wangi. Ya, nggak ingin ketemu Nabi. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hal balagtu. Ya Allah, apakah sudah aku sampaikan? Jadi balasan sampai 3 kali. Ya Rasulullah, apakah aku sudah menyampaikan ya Allah, gitu ya. Saking amanahnya Nabi, sayangnya Nabi sampai itu tuh bukan berarti nanti itu apa-apa. Nabi itu wanti-wanti jangan sampai umatku seperti itu. Ya, sampai aku tidak mau mengenali kalian yang nanti di akhirat membawa-bawa itu berarti kelihatan itu nanti. Yang di akhirat itu bawa-bawa begitu berarti kelihatan. Di dunia dia membawa sesuatu yang bukan haknya. Ya, ini jadi introspeksi bagi kita. Kalau kita sudah pernah terbawa oleh kita, ya maka kembalikan sampai nanti dibawa di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi melihat kita seperti itu. Nabi tidak mau melihat kita. Terus kita mau kemana? Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih hadis. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis yang paling banyak Abu Hurairah. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, man, siapa saja kanat indahu mazlamatun li akhihi, yang dia pernah berbuat zalim, ada kezaliman yang pernah dia lakukan kepada saudaranya, min irdihi, ya, kezaliman itu baik berupa kehormatannya diinjak-injak, dihina, dicela, dia bodoh-bodohin, bodoh kamu, ya, kemudian goblok, miskin, ya, seperti kayak gitu ya, direndahkan kehormatannya sehingga dia tidak bisa mengangkat, ya, pokoknya direndahkan, dihina, dicela. Au min syai'in, atau kezaliman atas sesuatu apapun, dipukul, ya, tempeleng, ya, disikut. Nah, ini ya, kadang-kadang orang itu haji itu ingin apa? Mencium hajar aswad. Ya kan, saya bisa mendengar tuh, mencium hajar aswad, caranya sikut-sikut. Ada yang dusuk juga, ya, dusuk juga. Itu kan zalim semua itu. Ya Allah, apalagi itu di tanah haram, di Masjidil Haram, saat bulan haram, ya, maka berlipat ganda, ya, ingin mencium hajar aswad tapi menzalimi saudaranya. Kalau tidak bisa, ya gak usah mencium, ya, dipaksakan mencium tapi ngikut, lebih baik tidak usah mengikut meskipun tidak bisa mencium. Orang kadang-kadang begitu, ingin mencium sampai nendang-nendang, ya. Ingin sholat di raudhah tapi sampai ngikut-ngikut narik orang lebarnya. Nah, itu zalim itu semua, apalagi di tanah haram, di bulan haram. Sudah nggak bisa, sudah biarkan saudara kita yang menikmati, kita ikut senang, itu sudah pahala, ya. Kalau bisa ya dilakukan, kalau nggak bisa itu usah dipaksakan, malah jadinya menzolimi. Kalau demikian, fal yatahallalhu, maka hendaklah dia meminta halal minhu darinya, al yauma, saat ini. Saat ini tuh saat Nabi masih ada. Kalau kita ya sekarang ini kita minta halal kepadanya. Dulu aku pernah ngomongin kamu, bodoh-bodohin kamu, ya, kamu jelek, maaf ya, mohon, dulu aku pernah ambil uangmu, gimana saya kembalikan ya, minta halalnya ya. Kezaliman aku tuh punya nikut kamu, minta halalnya ya. Kalau perlu kamu sikut, aku sikut lah, ya. Kalau enggak, kamu minta halal. Qabla alla yakuna, sebelum datang sesuatu yang tidak berguna lagi, dinarun, dinar, wala dirham, dan dirham, tidaklah berguna harta. Itu di hari kiamat tidak berguna harta, tidak berguna. Itu apa harta itu di hari kiamat? Allah tidak butuh harta. Jadi minta halal. Ingka nalahu amalun, apabila ada kepadanya amal soleh yang baik, apabila dia punya amal baik, amal soleh, ukhidha minhu, amal solehnya diambil. Bikotri mazlamatihi, dengan kadar kezalimannya. Itu diambil, amal sholatnya diambil, amal puasanya diambil, amal zakatnya diambil, untuk diberikan, ditempelkan kepada yang dizolimi tadi, dihinakan, dicela tadi itu. Kamu dulu sholat, ambil pahalanya. Kamu dulu puasa, ambil. Kamu dulu zakat, ambil. Diambil. Kalau banyak kezoliman dia lakukan, amalnya berantakan. Ibarat menanam sawah, ya, itu ya, hasil sawahnya diambilin orang, nggak ada apa-apa. Wa illam yakun lahu hasanatun, apabila tidak ada padanya kebaikan, misalkan sudah habis kebaikannya, kezalimannya masih ada. Yang berbahaya di medsos tadi itu, kalau share, berapa juta orang melihat, habis amal dia, masih ada lagi kezalimannya, sudah habis amal baiknya, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka akan diambil keburukan orang yang dizolimi tadi, keburukannya, fa'umila alaihi, dan ditimpakan kepadanya. Sudah tidak dapat sawah, misalkan Pak, sudah susah-susah menanam, sholat, zakat, puasa, susah-susah,
diambil. Udah habis, kemudian dia ditimpakan kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang dizaliminya. Itulah disebut orang yang bangkrut di hari kiamat, dia seperti itu. Jadi hati-hati kepada urusan orang lain. Kalau urusan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyantun. Tapi kalau manusia belum tentu, ya. Semua akan ada hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu. Rawahul Bukhari, periwayatan tersebut Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin al-hadir rahimahullah, demikian kajian Kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia-Nya, keselamatan, kesehatan, ilmu yang bermanfaat itu. Akhirat, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.